Ya. Oke. Kayak lagi di Borobudur ya pakai monopod. Iya. Yeah, I'm very happy with that. Pada tahun 2022, Rudy punya proyek pembangunan villa di Kulon Progo, Yogyakarta. Jadi pembangunan itu kurang lebih 1 tahun dan baru selesai kurang lebih 1 bulan yang lalu, sekitar bulan November. Tapi sampai finishingnya itu baru terjadi sekitar pertengahan Desember. Nah, karena itu adalah villa baru, Rudy ingin merayakan kesuksesan dia mendirikan sebuah villa di Indonesia, dan dia ingin merayakan kesuksesan dan juga kebahagiaannya itu bersamaan dengan perayaan tahun baru tahun 2023. Karena itu dia mengundang saya. Jadi saya waktu itu sedang berada di Kalbar atau Kalimantan Barat, dan karena dia undang, dan Rudy adalah teman baik saya dari Norwegia yang saya kenal kurang lebih 10 tahun yang lalu. Ini foto saya dan Rudy ya. Ini Rudy, ini saya. Ini tahun 2012. Saya tidak berpikir panjang. Setelah diundang Rudy, saya langsung terbang dari Pontianak menuju Jakarta, dari Jakarta ke Yogyakarta. Rudy menyarankan saya dari Bandara Kulon Progo untuk berhenti di stasiun Wates. Dan dari stasiun Wates saya pakai Grab ke tempat dia, tapi tidak sampai di tempat dia ya, karena jalan ke tempatnya Rudy atau ke villanya Rudy itu agak sulit, dan karena itu Rudy menawarkan bantuan untuk menjemput saya. I think this is Rudy. If not, hi Rudy. Long time no see. Yeah, I think You're covered with the mask. Yeah. How are you? I'm good. Yeah. You're a rich man now. I'm very rich. By Indonesian standard, I'm very rich. You're like staying now. By Norwegian standard, I'm very poor. Yeah. Because I have so much mortgage from the bank. No worries. Yes, I know it. Thank you. Yeah, please take. Yeah. In the front. Oh yes, sure. Okay. Where is Happy? Happy, she is He's somewhere. buying apa? Sate. Oh, sate. Okay. Or pesam fuck. sate. It's okay. Nah, waktu saya tiba di sana, saya ketemu Rudy, istrinya si Happy, yang adalah orang Purwokerto. Kalau ini foto tahun 2011 kalau tidak salah ya. Ya betul. Tahun 2011 ini si Happy, istrinya Rudy sekarang. Ini teman saya dan ini saya. Waktu sore kurang lebih sekitar jam 5 itu Alex dan calon istrinya itu datang, si Bulan. Nah, ketika mereka datang, ya jumlah kami bertambah dan juga kebahagiaan saya bertambah karena Alex ini adalah teman saya juga dari Norwegia. Dia punya calon istri itu orang Indonesia, dan Alex itu dulu waktu dia melakukan penelitian
untuk menulis skripsinya di Agder itu. Dia melakukan penelitian di Indonesia dan saya waktu itu menjadi penerjemahnya. Kalau ini foto diambil di Pulau Seram, Maluku Utara. Ini waktu itu saya menjadi penerjemah untuk penelitian lapangan dari 3 orang ini, Jorgen, Erik, dan Alex. Mereka tulis skripsi mereka dan mereka melakukan penelitiannya di Indonesia, tepatnya di Maluku Utara, di Pulau Seram. Ini kayu yang diambil nih ilegal atau legal? Kakak, kayu yang diambil legal atau ilegal? Hah? Ilegal. Mas, tinggal di mana? Sebelah mana? Kalau saya tinggal di Walang-walang di sini mana? Tinggal sementara. sana di bawah jembatan. Bawah jembatan ini. Ini kami Mas. tangkap orang yang curi kayu. Ini sapi digunakan untuk menarik kayu ilegal. Kalau saya udah capek sekitar sini selalu bilang ganti orang baru lagi. Memang kamu 4 hari bisa dapat 2 juta, toh? Tapi kalau apes di penjara, jangan dengan orang pembita-bita ya. Itu saya cuma bisa kasih bimbingan buat kamu. We are catching illegal lodger. Nah, jadi acara tahun baru dan syukuran pembangunan villa yang saya sebut sebagai Villa Norwegia yang dimiliki oleh Rudy itu mulai terjadi sejak sore ya. Jadi pada sore sekitar jam 5 kami makan makanan khas Norwegia. Jadi makanan khas yang biasa dimakan oleh orang Norwegia ketika mereka merayakan Natal atau Tahun Baru. Jadi itu makanan yang terbuat dari daging domba. Saya malu. Ya. Kami lagi makan makanan khas Norwegia. Namanya apa nih ya? Kindershot. Kinasat. Daging kayu. Daging kayu. Keren sekali untuk makan Tahun Baru penutupan. Daging domba ya. Ya, saya waktu itu lapar sekali dan saya makan cukup banyak karena ya makanan baru dan enak. Dan juga saya lihat teman-teman yang lain juga suka dengan makanan khas Norwegia ini. Sekarang bakso. Makan bakso. Aku udah bilang kan sama kamu. Ada mau bakso? Ketika sedang makan, ada cerita-cerita sedikit soal pengalaman kami. Tapi ada satu cerita yang menarik yang terjadi mungkin sebelum makan ya. Itu bahwa si Alex menceritakan bagaimana kemampuan dia dalam mempelajari bahasa Indonesia dan juga ketidakmampuan dia atau kesulitan dia mempelajari bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa. Jauhan Lebih tinggi dari Jawa ya. Kuno ya. Lebih tua. Romo Inggil Kadang-kadang itu lebih halus lagi itu. Karena waktu saya di Indonesia ada teman Australia yang bisa bahasa itu. Bahasa Jawa kuno tinggi, tapi dia nggak bisa komunikasi sama semua orang karena orang nggak ngerti. Bahasa Jawa itu memiliki kurang lebih ada 3 macam ya. Ada ngoko, kromo sama kromo hinggil. Jadi ngoko itu ya dipakai oleh orang biasa, kalau kromo dipakai dengan orang yang lebih tua, kromo hinggil itu biasanya dipakai di keraton. Ya, jadi diskusi cerita banyak hal. Setelah kami makan malam, sekarang saatnya kami harus pindah. Sudah selesai makan. Mantap sekali. Banyak sekali makan. Ada bakso, ada domba, ada ayam, ada
Sekarang kami pindah ke luar. ke gazebo yang terletak di luar vilanya Rudy, pas di samping kolam renang. Jadi kami di situ cerita banyak hal, lalu juga kami bukan hanya cerita, tapi cerita itu ditemani oleh minuman dan makanan ringan ya. Jadi Alex membawa 2 botol anggur dari Norwegia. Lalu ketika kami sedang minum anggur dan juga bir ya, karena ada bir juga, tiba-tiba si Reni datang sama saudaranya. Kalau ini foto saya dan Reni, ini juga tahun 2012. Jadi kami foto ini di tempat yang sama dengan foto yang saya ambil dengan Rudy. Itu di salah satu hotel di Yogyakarta. Kalau ini saya, Rune dan Reni. Jadi ini foto diambil di rumah Norwegia. Jadi setelah kami minum bir di salah satu hotel di Yogyakarta, itu di atas bubungan hotel ya. Setelah itu kami pulang ke rumah Norwegia. Jadi ini sama nih di tahun 2012. Ini senyumnya Rune sama Reni mirip kayaknya. Sepertinya ada pelangi di antara mereka ya. Tapi saya tidak tahu. Nah, kami akhirnya bertambah. Oh, tapi sebelum si Reni datang, si Yaya juga datang. Jadi Reni dan Yaya itu adalah teman dari istrinya Rudy, yakni si Happy, dan yang akhirnya menjadi teman saya juga karena kami sering bertemu ketika Rudy dan Happy sedang berpacaran di Yogyakarta. Waktu itu Rudy sedang studi di UGM ya. Jadi dia menjadi mahasiswa mahasiswa tamu dari Norwegia. Kalau ini saya, lalu ini kakak lupa namanya. Oh, ini kayak Relova ya. Dia juga ada malam penutupan tahun ya di tempat Rudy di Yogyakarta. Ini tahun 2012. Ini Rune, ini Dewi kayaknya namanya. Malam itu sangat rame, banyak sekali cerita yang baik, kayak mengulangi kenangan-kenangan lama, baik itu saya, Alex, Rudy, Reni, Yaya, Happy, Vulan. Jadi cerita-cerita yang membuat kami mencoba untuk melihat kembali ke belakang, bukan 1 tahun ke belakang, tapi ya sekitar 10 tahun ke belakang. Dan kebanyakan dari kami waktu itu ya masih mahasiswa, masih menjadi orang yang ya dalam bahasa Inggris disebut nobody, bukan apa-apa ya. Walaupun ya sampai sekarang ya saya masih nobody, tapi ya teman-teman saya sudah menjadi orang yang lebih baik ya. Ya seperti Rudy nih, dia bisa membangun villa yang sangat bagus, mewah dan keren di Kulon Progo di Yogyakarta. Oke, jadi kami cerita-cerita lalu sampai malam, detik-detik menjelang tahun baru, si Alex itu dia mengambil minuman terbaik yang sudah saya singgung tadi, yakni anggur, 2 botol anggur. Dan saat itu saya sebenarnya tidak minum alkohol ya, tapi karena itu tahun baru dan Alex sudah membawa anggur jauh-jauh dari Norwegia, ya saya akhirnya membatalkan puasa saya minum alkohol. Jadi ya saya minum dikit. Si Vulan atau Alex ya yang menuangkan anggur itu ke gelas anggur saya. Anggur semangat untuk tahun 2023. Ya, setelah dituangkan kami menyulam ya, itu anggur. Oke, cheers. Happy New Year. Lalu kami bergerak menuju dekat kolam renang. Somebody has countdown or I don't know. it's already. Sis, Here and see.
We have to move or If we want to see oh, you want to see something? New Year, New Year. Oke, Happy New Year. Ya? Saya nggak bisa minum nih. Siapa yang habiskan punya aku nih? What are you saying, Emil? I can't finish, mate. Oke, kita mau lihat kembang api di malam tahun baru. Kebetulan kami tidak membeli kembang api. Rudy dan Alex Tapi ada bulan di sini. tidak beli. Oh iya. Kita kembang apinya bulan. Wow. Asik di sini kan lebih kayak Oh ya, Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year. Happy. Oke. Happy Happy New Year from Norway, from Flores. Thank you. from Thank you, somewhere. Yes. Sama. Thank you, Rudy. Thank you, Oke, Alex. thank you. Merry Christmas, Mas Merry Alex. Christmas. Where is Merry my Christmas, Rudy. Gelasnya mana ya? gelasku ada di sana. Oke, I will take it my glass. My glass is somewhere else. Oh. Pagar atau pintu? Pagar ini. Itu pagar tuh Ya kirain untuk ular. sawah. Untuk ular. Jadi di situ rencananya kami mau melihat apa namanya melihat kembang api. Mungkin ada yang menembak kembang api di desa itu atau di kota Yogyakarta. Tapi kami hanya mendengar suara-suara kembang api dan suara itu terdengar pas di balik bukit itu. Jadi kami masih bisa melihat api-api kembang api itu. Hanya cahayanya tapi tidak melihat percikan apinya. Karena di belakang bukit yang kami lihat itu malam itu adalah kayaknya kota Yogyakarta atau kota terdekat di situ ya. Sayang sekali ya tidak bisa melihat kembang api, tapi ya itu tidak mengurangi rasa kebahagiaan kami malam itu. Kami bersalam-salaman, cipika-cipiki dengan teman-teman terdekat yang sudah lama dikenal, tapi hubungan itu tidak hilang. Hubungan itu tetap ada, kehangatan itu tetap ada, dan itu menjadi semacam untuk saya pribadi semacam semangat untuk menjalani tahun yang baru. Jadi teman-teman saya, lingkaran teman-teman saya yang malam itu berkumpul di Villa Norwegia miliknya si Rudy itu adalah menurut saya teman-teman yang baik, yang layak menjadi sahabat saya untuk membuka pintu gerbang tahun 2023. Oke, Alex, apa harapanmu di tahun 2023? Aduh ya, harapan saya itu pakai lebih banyak waktu sama teman dan kurang waktu di depan screen-nya. Oke. Kalau Rudy, Apa ya? Di Jogja atau di mana? Ya sama seperti Alexander, mau pakai waktu untuk keluarga, teman, dengan Aryan, istri, ya liburan. Halo. Dan plus menang di board game. Oh. Ya, karena Alexander menang terus. Selamat datang di villa kami. Mas Di Villa Norwegia. Di villa Norwegia. Ini langsung dari iya ini Villa Norwegia. konsulat Norwegia. dari konsulat Norwegia Villa Norwegia. Kalau Reni apa Reni nih harapan 2023? Harapannya apa nih tahun 2023? Bodoh amat. Oh, bodoh. Oke. Sama saja. Kalau abang sebelah nih. Enggak bodoh amat. Bodoh amat. Mau champion Jag Airsoft. förtalar mig längre sa jag än det. Oke, kalau Yaya apa Yaya?
I hope this year getting rich. More money. Simple, I like Money. it. Because I love money. Kalau bulan? Oh ya. Him, same as him. Hah? I will take that. Masa bulan apa Yul? To enjoy life. Oh, oke. And you? What is your Finish my field work. 20. Oh iya, Mas apa nih, Bang? Rudy, Aryan, Mawadi. Mantap, oke. Sip, thank you. Nah, sepikir saja kisah tentang bagaimana saya merayakan Tahun Baru 2023 dengan sahabat-sahabat saya, baik yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oke, mungkin Anda punya cerita yang lain ketika merayakan Tahun Baru 2023. Mantap! This is Patimura University. Dita. Welcome. It's really nice. Did interview. The first university of UNPA, Patimura. Yeah. How is your impression on their? This university was established in 1960 when I was in Spain. University. You can see the students are really pretty. They are just because they don't have the best grades, but they have the best looks. Yeah, good. So it's not like Gajah Mada University where you have the best grades but not the best looks.